Orangnya berpikir, jangan-jangan Mbak Puan nggak pernah baca pesan kita. Ada juga yang kemudian menyampaikan dan ya walaupun kemudian saya nggak baca, kan ada tim yang baca. Ya ada juga yang kemudian melihat bahwa ini perlu di follow up atau di follow up ya itu. Karena ya kalau kemudian saya cuma baca sosial media terus kapan kerjanya? Mbak Puan, sebagus-bagusnya pemimpin, termasuk memimpin lembaga yang luar biasa ini DPR RI, pasti punya haters. Dan haters itu biasanya muncul di sosial media. Sebagai pemimpin, ketua DPR, apa Mbak Puan sering mengikuti haters-haters itu yang kemudian melakukan bullying kepada Mbak Puan di sosial media, Mbak? Ya kadang-kadang saya suka baca juga, atau kemudian ada yang menyampaikan katanya Mbak ini gini, Mbak gini. Ya pemimpin itu nggak mungkin semuanya senang. Pemimpin itu dalam menjalankan tugas-tugas dan kerjanya pasti ada pro dan kontra. Buat saya, ya selama saya merasa saya melakukan hal yang sudah terbaik yang bisa saya lakukan, ya saya tetap aja jalan terus. Jadi nggak kemudian merasa ciut karena hater saya jadi banyak atau dibully ya enggak, karena saya merasa sudah melakukan sesuatu yang menurut saya memang saya lakukan untuk rakyat, untuk DPR, dan yang terbaik untuk saya bisa lakukan sebagai manusia. Saya nggak mungkin sempurna, pasti juga nggak mungkin semua keinginan dari masyarakat itu bisa saya penuhi. Tapi saya kerja aja, kerja terus buat. Gimana kemudian orang tanya, Mbak kerjanya apa sih? Kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Nah ya itu yang harus dipahami juga, sebenarnya tugas dari ketua DPR itu apa sih? Ketua DPR itu kan speaker of the house, artinya menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh DPR gitu kan. Ya nggak mungkin juga saya yang harus bicara, kan ada komisi, ada apa namanya tuh, ada teman-teman yang di AKD dan lain-lain, ada pimpinan komisi juga, ada ketua fraksi, ada fraksi dan lain-lain. Jadi sebenarnya penugasan yang ada di DPR itu kolegial, hanya memang ketua DPR cuma satu, karena dianggap atau penugasannya adalah jika ketua DPR sudah berbicara itu atas nama DPR. Mbak Puan, di antara para haters dan bullying itu yang paling menyakitkan hati Mbak Puan itu ketika mereka ngomongin apa? Ketika mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak tahu apa itu. Jadi sebenarnya karena ketidaktahuan gitu ya? Karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, tapi ya begitu mudahnya, begitu gampangnya kemudian menyampaikan satu komentar yang sebenarnya nggak tahu gitu. Apa isi dari hal yang mereka bicarakan tersebut. Jadi ya mungkin pada kesempatan ini saya juga berharap atau menghimbau, jika ada satu hal yang memang dirasakan tidak sesuai, ya sampaikan saja apa yang menjadi aspirasinya tanpa perlu kita saling mencaci maki atau kemudian membuat seseorang itu merasa direndahkan atau diintimidasi. Ya, itu. Mbak Puan kan punya sosial media ya, mensosialisakan kegiatan Mbak Puan. Apa mungkin ya konstituen itu menyampaikan pesan dan harapan lewat sosial medianya Mbak Puan? Orangnya berpikir, jangan-jangan Mbak Puan nggak pernah baca pesan kita. Ada juga yang kemudian menyampaikan, dan ya walaupun kemudian saya nggak baca, kan ada tim yang baca. Ya ada juga yang kemudian melihat bahwa ini perlu di follow up atau di follow up ya itu. Karena ya kalau kemudian saya cuma baca sosial media terus kapan kerjanya? Mbak Puan, ini satu pertanyaan pamungkas ini Mbak Puan. Mbak Puan selalu disebut sebagai sosok yang berada di bawah bayang-bayang ibu dan kakek. Karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa nama Soekarno tentu melekat terus, karena itu adalah nama keluarga. Bagaimana pendapat Mbak Puan dan bagaimana bisa menjelaskan ini bahwa Mbak Puan sosok yang tidak melulu menjadi di bawah bayang-bayang Ibu Mega dan Insinyur Soekarno? Yang pertama, saya kan nggak bisa milih saya lahir dari siapa, dari ibu yang mana. Karena saya memang lahir dari seorang ibu yang bernama Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mana ibu saya adalah putri dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Itu pertama. Jadi itu merupakan suatu hal yang saya sangat syukuri, karena memang saya lahir di satu keluarga yang kalau di Indonesia itu kan dianggap ya kakeknya kok presiden, ibunya presiden gitu. Walaupun bukan saya kan yang minta dilahirkan di seorang ibu yang namanya Megawati Soekarno Putri gitu. Nah, dan itu tentu saja
bagaimana keluar, saya rasa seumur hidup saya nggak mungkin saya keluar dari situ karena ini kakek dan ibu saya gitu kan. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya menunjukkan kinerja saya sebaik-baiknya, semampunya yang bisa saya laksanakan. Kalau kemudian ada yang mandingin bahwa ya tapi kan Puan nggak mungkin jadi Bung Karno, ya nggak mungkin. Dan Puan juga nggak mungkin jadi Ibu Megawati, ya nggak mungkin. Puan ya Puan gitu kan. Bahwa kemudian orang selalu melihat bayang-bayang itu ada di belakang saya atau di depan saya, ya nggak bisa. Tetap aja ibu saya, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kakek saya Bung Karno, Insinyur Soekarno. Jadi ya itu justru itu nama besar tersebut yang sebenarnya saya sangat bangga bahwa saya menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.